Saya menemukan salah satu akun yang menghasilkan view-nya itu di angka 200.000 bahkan sampai puluhan ribu. Jadi nggak ada satu video yang masuk di angka 200-an. Kok bisa? Yang paling uniknya adalah akun ini menggunakan template CapCut. Jadi semua kontennya itu dia buat menggunakan template CapCut. Seperti apa sih bikin kontennya dan berapa sih omset yang dia dapat? Bahkan kita akan coba untuk lihat konsep yang dia gunakan sehingga bisa mendapatkan view seperti ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video ini kita akan coba untuk bahas lagi seputar konten TikTok affiliate. Kali ini yang ingin saya bahas dari akunnya itu It's Me Rita 00. Ini pengikutnya 7 ribuan teman-temannya dan untuk like-nya itu 85 ribuan. Yang saya perhatikan di sini kontennya ataupun ya produknya itu lebih ke fashion wanita. Ya pasti kalau misalkan kita menyukai fashion tersebut, biasanya itu bakalan semangat dalam bikin kontennya. Namun yang saya sukai adalah ini adalah konten yang masuk ke beranda saya. Oke, jadi ini adalah satu konten yang masuk ke beranda saya. Dan saya itu nggak nyari satupun produk seperti ini. Jadi tiba-tiba aja muncul gitu kan. Nah, yang satunya lagi seperti ini. Oke, ini juga ada template CapCut. Coba teman-teman perhatikan di bagian sininya ya. Tuh, ya ini template CapCut. Ini juga sama. Semuanya itu menggunakan template CapCut. Kok bisa gitu kan? Template CapCut itu bisa FYP, apalagi produk. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, kalau misalkan kita menggunakan template CapCut untuk video-video random, mungkin itu bisa aja FYP. Tapi untuk produk itu mungkin agak sulit ya, bahkan ada yang view-nya itu mentok 0. Saya pernah coba seperti itu, dan bahkan ada juga nih yang view-nya itu tembus di angka 500, 200, gak bisa nyampe puluhan ribu seperti ini. Nah, kali ini kita akan coba untuk lihat dulu teman-teman ya. Tapi sebelum dibahas ke isi kontennya, ataupun sebelum kita lihat strategi ataupun ya konsep yang dia buat, kita akan lihat dulu nih omset yang dia dapat itu seperti apa. Seperti biasa kita akan coba cek untuk omsetnya menggunakan platform Kalodata. Oke. Di sini saya sudah masuk ke bagian platform Kalodata teman-teman ya, dan ini untuk untuk akunnya. Dan setelah saya coba cek untuk data dari It's Me Rita ini pendapatannya nggak muncul. Saya juga aneh teman-teman ya, kok nggak ada gitu kan, padahal semua view-nya itu besar, tapi kok nggak ada satupun yang masuk gitu kan. Nah, cuman ada data seperti ini doang tuh. Ya, cuma ada data pengikut doang, untuk pendapatannya itu nggak ada. Tapi nggak apa-apa, di sini kita mungkin akan fokus dulu ke bagian kontennya ya, karena ingin kita coba gitu kan konten seperti ini. Nah, di sini kita akan coba aja langsung teman-teman ya bahas masalah konsep video yang dia buat. Oke, untuk konsep video yang dia buat adalah konsep hard selling, udah pasti ya. Kenapa hard selling? Karena durasinya itu sedikit ya, antara 15 sampai 30 detikan. Saya anggap sebagai hard selling teman-teman ya. Nah, kita akan coba lihat dulu video yang FYP tadi ya. Ini kan belum beres ya. Saya akan perkecil dulu audionya. Oke, seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini cuma foto sebetulnya teman-teman ya tuh. Kayak semacam foto dengan transisi. Ya mungkin teman-teman juga bisa lah bikin kayak gini tanpa harus menggunakan template. Dan durasinya itu nggak nyampe 30 detikan. Cuman gini doang. Kita kalau misalkan bikin konten suka mikir dulu kan konsepnya kayak gimana. Ini cuma gini doang teman-temannya tuh. Rekomendasi atau lucu. Udah kayak gini doang, terus di show. Nah, terus kita coba lagi seperti ini ya tuh. Jadi ini benar-benar simple banget. Kalau misalkan kita bikin video seperti ini gitu kan, terus view-nya naik, apalagi penjualannya juga naik, ya pastinya kita bikin kontennya itu nggak bakalan sehari 2 kali teman-teman ya, bisa aja sehari itu 3 sampai 4 kali. Karena kenapa? Karena video yang kita buat itu selalu masuk ke dalam yang namanya itu rekomendasi beranda, ataupun kita bisa masuk ke dalam kategori FYP. Oke, kita akan coba dulu bedah dari konsep ataupun konten yang dia buat. Yang saya perhatikan dari akun ini adalah semua akunnya itu menggunakan iklan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada tulisan kemitraan berbayar. Coba teman-teman perhatikan. Ya, sebentar ini. Nah, ini dia. Kemitraan berbayar. Coba tuh ya, kita scroll semuanya. Ini hampir semua akunnya ataupun video maksud saya ya, videonya itu menggunakan kemitraan berbayar. Kalau misalkan saya perhatikan kemitraan berbayar itu kalau nggak salah iklan teman-teman yang menggunakan browse promote. Masa iya semua video yang dia buat itu menggunakan iklan? Bener nggak sih? Masuk akal nggak teman-teman? Coba kalau misalkan teman-teman nggak masuk akal ataupun punya saran sendiri, tulis di kolom komentar. Coba kita lihat yang paling akhir. Kalau yang ini enggak ya, coba perhatikan. Ini enggak sama sekali. Ini enggak menggunakan yang itu kemitraan berbayar. Coba lihat lagi yang ini enggak. Yang ini juga enggak teman-teman ya. Yang ini, nah yang ini nih. Jadi semua produk yang ada di sini teman-teman ya, dari mulai yang sini sampai yang atas semuanya itu dia iklankan.
Saya penasaran berapa sih biaya yang dia keluarkan kalau misalkan kita lihat dari minimal ya untuk ngiklan menggunakan Boss Promote itu 15.000, bukan 15.000 tapi 18.000 per hari. Nah ini kalau misalkan semua videonya diiklankan itu berapa tuh ya yang keluar teman-teman ya. Yang pastinya itu cukup lumayan besar di angka 200.000 lebihan. Itu yang pertama. Jadi di sini videonya itu menggunakan iklan menurut asumsi saya sendiri ya. Kalau misalkan menurut teman-teman berbeda, coba tulis di kolom komentar. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini itu nggak pakai yang namanya itu keranjang kuning. Coba perhatikan, ada nggak di sini keranjang kuning? Nggak ada. Dia cuma kayak gini doang. Cek di profil aku di keranjang kuning. Jadi sekarang sistemnya itu nggak menawarkan keranjang kuning, tapi kita bikin caption untuk mengarahkan calon pembeli itu ngeklik profil kita, terus pas diklik kayak gini kan. Nah, nanti kan ada keranjang kuning. Kita klik keranjangnya tuh kayak gini teman-temannya tuh. Nah, seperti ini. Tuh, jadinya itu langsung diarahkan secara manual, nggak diarahkan secara otomatis. Kalau diarahkan secara otomatis kan kita klik ya videonya. Terus di sini kan ada keranjang kuning. Kita klik nanti langsung masuk ke dalam keranjang kuning yang ada di akun kita. Itu yang otomatis. Kalau yang ini manual teman-temannya. Semuanya sudah saya cek teman-temannya. Menggunakan kata-kata seperti ini. Cek di profil aku di keranjang kuning. Ini kita scroll juga, ini sama teman-temannya tuh. Ya, kayak gini juga. Ini hampir semuanya kalau misalkan saya perhatikan. Kalau yang ini enggak ya. Yang ini coba kita lihat. Ini sama. Ya, tas murah sebagus ini. Jadi buruan check out keranjang kuning di profil ya. Ini hashtagnya seperti ini. Ya, jadi hashtagnya itu agak ngarah sedikit ke para affiliate TikTok gitu kan. Entah menggunakan FLPS ataupun yang lainnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas di sini menggunakan teks seperti ini. Tuh, ya. Ini juga sama teman-teman tuh. Ya jadi ini hampir semuanya kalau misalkan saya cek diarahkan ke keranjang kuning. Jadi sekarang mungkin seperti itu kalau misalkan teman-teman mau mau menggunakan konsep hard selling template CapCut ya. Kita menggunakan template tersebut, terus setelah itu kita coba untuk arahkan penonton kita ataupun calon pembeli kita untuk ngeklik akun kita teman-teman ya. Nah nanti pas diklik itu akan masuk ke bagian keranjang ini. Ya, ini bagus sih menurut saya. Cara baru teman-teman bisa dicoba nih ya. Itu yang pertama. Yang ketiganya di sini seperti biasa ya namanya template gitu kan, template CapCut seperti ini. Itu coba kita dengar dulu lagu yang ini. Oke, ini ini adalah audio yang lagi ngetrend. Saya juga coba audio ini lumayan naik teman-teman ya untuk view saya. Ya, view saya itu lumayan naik, jadi kayak yang direkomendasikan secara cepat gitu kan oleh TikToknya. Coba kita lihat yang ini. Kayak yang ini beda. Nah, jadi affiliate ini itu nyari audio-audio yang lagi ngetrend, yang sering dipakai di influencer, yang sering dipakai di TikTok gitu kan. Dia coba terus kita tautkan langsung. Nah, kalau misalkan kita menggunakan template CapCut teman-teman ya, kita bebas memilih audio apapun, bener kan? Kenapa? Karena nggak bakalan yang namanya itu bukan dibisukan sih, jadi kayak yang videonya itu direndam. Direndam itu ketika kita upload video itu nggak ada suaranya. Kalau ini kan masih ada ya. Tuh, ini kan masih ada teman-temannya. Jadi ini menurut saya aman banget kalau misalkan kita bebas memilih audio. Nah, kalau misalkan kita mau menautkan keranjang kuning, rata-rata audionya itu gak bisa ditambahkan kan si keranjang kuningnya gitu kan. Ketika kita memilih audio yang lagi ngetrend, terus kita klik tautan keranjang, itu selalu gak bisa ditautkan. Alasannya itu karena copyright gitu pun yang lainnya. Nah, itu tuh perbedaannya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah 3 konsep yang saya dapatkan dan saya serap terus saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama di sini videonya itu semuanya di iklan ya. Ini semuanya di iklan. Saya nggak tahu iklannya ini berhenti kapan karena setiap harinya saya coba cek teman-teman ya, dan kemitraan berbayar itu masih ada. Kalau menurut saya ini iklan. Terus yang kedua, ini untuk semua videonya itu tidak menggunakan keranjang kuning. Ini keranjang kuningnya itu diarahkan langsung ke akun kita ataupun ke profil kita ya. Ini secara secara manualan ya. Yang ketiga, di sini kita bisa menambahkan audio. Ini adalah hal yang paling umum yang bisa teman-teman coba ya. Kalau misalkan mau menambahkan audio yang lagi rame, coba di situ ya. Dan yang terakhir, kita akan coba untuk bikin kontennya seperti apa. Sebetulnya gampang buat yang udah paham menggunakan aplikasi CapCut ataupun yang udah paham tentang fitur yang ada di TikTok. Namun video yang terakhir ini teman-teman ya, saya ingin merekomendasikan dan ingin memberikan sebuah tutorial simple buat teman-teman yang masih belum paham, apalagi yang baru terjun menggunakan TikTok affiliate sebagai penghasilan tambahan ya. Jadi gini, buat teman-teman yang lagi pengen coba gitu kan template ini, kalian tinggal klik aja
ya, CapCut seperti ini kan kayak gini ya. Terus gunakan template-nya, nanti akan langsung diarahkan sebetulnya ya. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, jadi ini template-nya, ini saya perkecil dulu ya. Jadi ini template-nya teman-teman ya tuh. Di sini ada hashtag template produk dan promosi produk. Di sini bisa teman-teman pakai, tinggal diklik aja gunakan template. Nah, ini kan disuruh perbaharui. Kalau misalkan diperbaharui ya udah perbaharui aja dulu. Misalkan di sini kalau misalkan udah ya, saya akan coba cari aja dulu. Misalkannya itu yang ini. Ya, ini contoh ya, sebetulnya hampir sama sih. Nah, ini kan gunakan template ini ya. Nah, nanti akan ada yang namanya itu foto seperti ini ya. Jadi ada 3 foto, tergantung dari template yang dia berikan. Kalau nggak salah tadi 5 ya, kalau ini kan 3. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja, misalkan yang ini 1, 2, 3 kayak gini. Ini kan udah ada ya di bawah. Tuh, ya udah ada kayak gini. Tinggal klik petinjauan. Klik aja yang ini. Nah, nanti akan dibuat secara otomatis dan seperti ini hasilnya. Tuh. Tuh. Oke. Tuh, kayak gini teman-teman ya, ini untuk hasilnya. Nah, tapi kalau misalkan kita langsung export terus kita langsung save, biasanya logo CapCut-nya ini tuh masih ada. Gimana caranya untuk menghilangkannya? Itu gampang, teman-teman tinggal ekspor aja. Nah, ekspornya itu langsung ke TikTok-nya ya, seperti ini. Kelihatan nggak? Sebentar, ini kayaknya agak sedikit buram ya. Oke, nah kalian tinggal ekspor aja ke sini. Kalau di ekspor yang paling atas itu pastinya yang tulisan CapCut ini tuh nggak bakalan ada. Tapi kalau misalkan ekspor yang biasa itu masih ada. Kalian tinggal klik aja yang ini. Nah, nanti akan langsung diekspor seperti ini teman-teman ya, dan kita tunggu ya, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu sampai semuanya itu selesai. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, teman-teman itu tinggal tinggal posting aja ya. Kalau misalkan mau ditambahkan teks di sini, tambahkan aja teksnya, bebas sih sebetulnya. Kalau misalkan pengen polosan kayak gini ya nggak apa-apa, tambahkan polosan aja seperti ini. Setelah itu teman-teman tinggal klik berikutnya. Ya, habis itu di sini teman-teman tinggal di posting, ataupun kalau misalkan mau tambahkan tautan produk, dilihat dulu apakah bisa ataupun tidak. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman ya tuh berarti bisa. Tuh. Ya, jadi langsung aja dicoba. Oke, seperti itu ya. Jadi itu teman-teman ya di video kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bisa berguna buat teman-teman. Jangan lupa untuk like kalau misalkan kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe kalau misalkan pengen tahu bedah konten selanjutnya itu seperti apa. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.